Aku kabur dari pesta ulang tahun anakku sendiri hanya karena bisikan gila seorang nenek. Tanpa kusadari, bisikan itulah yang menyelamatkan nyawaku dan masa depan anakku. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Aku tidak pernah menyangka bahwa malam paling indah dalam hidupku akan menjadi malam paling menakutkan. Semua terjadi di tengah hingar-bingar pesta ulang tahun anakku. Ruangan ballroom The Emerald malam ini bersinar bak negeri dongeng, bukan hanya karena dekorasi bertema penjelajah luar angkasa yang dipesan khusus, tetapi karena cahaya bahagia yang terpancar dari senyum Adam, anak laki-lakiku. Bocah kecil berusia 5 tahun itu tampak seperti bintang paling terang di semesta pribadiku, mengenakan setelan astronot mini yang terasa sedikit longgar di pundaknya. Sejak lahir, ia memang selalu memiliki pundak kecil yang kuat, seperti yang selalu aku yakini. Setiap tawa cerianya yang bergema saat teman-temannya mengerubunginya dengan hadiah, terasa bagiku seperti alunan musik surga, berhasil mengusir jauh-jauh segala penat dan lelah yang mungkin tersisa dari minggu-minggu sibuk mengurus persiapan pesta. Aku menghela napas panjang. Bukan karena capek, tetapi karena rasa syukur yang meluap-luap. Danu Anggara, suamiku, duduk di sebelahku dengan ketenangan seorang raja. Sama sekali tidak terganggu oleh gemuruh riuh puluhan anak-anak yang berlarian di bawah kakinya. Pria itu benar-benar definisi kesempurnaan di mataku. Kemeja linen putihnya tampak kontras dengan kulitnya yang sawo matang, dan setiap gesturnya saat menyambut para tamu, para rekan bisnisnya yang berdasi mahal, serta teman-teman lamaku dari masa kuliah. Begitu hangat, menenangkan, dan penuh kuasa. Bahkan ketika ia membungkuk untuk membetulkan helm astronot Adam yang miring, ia melakukannya dengan kelembutan yang membuat hatiku meleleh seperti es krim coklat di bawah terik matahari Jakarta. Aku ingat betul bagaimana kami bertemu. Ia adalah pengusaha properti yang visioner, mapan, dan sangat dihormati. Ia datang dalam hidupku seperti ombak tenang yang membasuh pantai gersang, mengisi kekosongan setelah kepergian ibuku 5 tahun lalu, membawaku keluar dari kesulitan yang aku kira tak akan pernah berakhir. Dia memberiku Danu, Adam, dan hidup sempurna ini. Malam itu memang terasa ajaib, seolah-olah semua dewa kebahagiaan sedang berkumpul di ballroom The Emerald khusus untuk merayakan coming of age anakku. Kami duduk di meja bundar kecil di sudut, jauh dari area playground anak-anak, tetapi tepat di tengah sorotan, menikmati santapan malam romantis yang disajikan khusus oleh koki hotel bintang 5. Adam sedang asyik bermain di area stasiun luar angkasa. Sementara aku dan Danu menikmati hidangan risotto jamur truffle yang aromanya memabukkan. Aku memandangi cincin berlian kecil yang melingkar di jari manisku. Cincin itu bukan yang terbesar atau termewah di ruangan itu, tetapi kilaunya terasa begitu tulus dan murni. Perasaan itu, perasaan menjadi wanita paling beruntung di dunia, selalu menjadi soundtrack hidupku sejak aku menikah dengan Danu 3 tahun lalu. Aku tidak pernah perlu khawatir tentang apapun. Danu selalu memastikan segalanya terkendali, mulai dari urusan keuangan perusahaan, kesehatan Adam, hingga warna lipstik yang paling cocok denganku. Tepat saat aku hendak menyuap potongan jamur truffle terakhir, suasana hangat dan romantis itu tiba-tiba tersentak oleh getaran kasar yang datang dari ponsel Danu di atas meja. Getarannya terlalu nyaring, terlalu memaksa. Seolah ada sesuatu yang mendesak dan jahat yang mencoba menembus gelembung kebahagiaan kami. Danu melirik layar ponselnya, hanya sepersekian detik, tetapi waktu serasa membeku bagiku. Kerutan yang sangat asing muncul di antara alisnya, rahangnya mengeras, dan matanya memancarkan kilatan dingin, tajam, dan sama sekali tidak aku kenali. Itu adalah ekspresi yang membuat punggungku merinding, seolah-olah aku sedang melihat orang asing yang mengenakan topeng suamiku. Maaf, sayang, kata Danu, tetapi suaranya terdengar terlalu kaku, tidak selembut biasanya. Secepat kilat, ia kembali memasang senyum hangatnya yang selalu berhasil menaklukkanku, tetapi kali ini, senyum itu terasa seperti lukisan yang baru dicat. Indah, tetapi belum kering sepenuhnya. Urusan mendesak dari pabrik di Cikarang. Kamu tahu, mereka ini tidak kenal waktu. Ia meraih ponselnya dan bangkit dari kursi, lalu membungkuk sebentar untuk mencium keningku, ciuman yang terasa sedikit terlalu cepat dan tergesa-gesa. Jangan tunggu aku, ya? Nikmati kuenya selagi Adam belum kesini. Aku angkat di luar sebentar. Tidak akan lama, bisiknya,
meyakinkanku seolah ia sedang menenangkan anak kecil yang merengek. Aku hanya bisa mengangguk, memperhatikan punggungnya yang tegap berjalan menjauh, melewati para tamu dan menghilang di balik pintu kayu besar menuju lobi hotel. Seketika, kehangatan ballroom yang ramai itu terasa lenyap. Aku ditinggalkan sendirian di meja bundar, menatap risotto yang mulai dingin, dan perasaan tidak nyaman yang aneh merayap di tengkukku. Bayangan kerutan di dahi Danu tadi terus menghantuiku. Bukan karena Danu sering marah, ia hampir tidak pernah marah, tetapi karena ekspresi tadi begitu dingin, begitu brutal, dan begitu asing. Tentu saja ini hanya urusan pekerjaan. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri. Danu adalah pengusaha besar. Wajar jika ada masalah mendadak yang memerlukan perhatiannya. Aku tidak boleh paranoid. Aku hanya terlalu sensitif. Aku harus fokus pada momen bahagia ini. Aku mengambil sendok kecilku, mencoba mengembalikan perhatianku pada makanan penutup yang lezat. Baru saja aku hendak menyuap puding karamel yang sudah lama aku tunggu. Aku merasakan ada pergerakan aneh di samping mejaku, terlalu dekat untuk seorang pelayan. Seorang wanita tua tiba-tiba sudah berdiri di sisiku, begitu dekat hingga aku bisa mencium aroma minyak angin yang samar, bercampur dengan bau ketakutan yang pekat. Aku sempat memperhatikan wanita itu sekilas tadi. Ia duduk sendirian di meja sudut, mengenakan kebaya sederhana yang ditutupi jaket tebal, terlihat sangat tidak serasi dengan para tamu elit di pesta ini. Ia tidak menatap mataku. Gerakannya cepat, nyaris panik, seperti seekor tupai yang sedang mencuri kacang. Tiba-tiba, tangannya yang kurus dan dingin meraih tanganku yang tergeletak di atas paha. Cengkeramannya yang gemetar terasa sangat kuat. Dengan gerakan cepat dan tersembunyi, ia menyelipkan sesuatu ke telapak tanganku, setumpuk uang kertas 100 ribuan yang tebal, dilipat kasar, bukan setebal yang dibawa Danu, tetapi cukup untuk membuat tanganku terasa penuh. Kemudian, wanita tua itu mencondongkan tubuhnya. Wajahnya yang penuh kerutan mendekat ke telingaku. Aku bisa merasakan napasnya yang terengah-engah di pipiku. "Jangan panggil suamimu," bisik Nenek Ratih. Suaranya serak dan bergetar, tetapi dipenuhi nada mendesak yang menusuk hingga ke tulang. "Panggil ojek sekarang. Lewat aplikasi. Bilang tujuanmu ke stasiun kota. Pergi ke kamar mandi servis. Keluar lewat jendela sekarang. Cepat." Aku membeku. Jantungku serasa berhenti berdetak. Ini pasti lelucon gila. Semacam skenario ulang tahun yang konyol. "Maaf, Nenek." Aku mencoba menarik tanganku, tetapi cengkeraman wanita tua itu luar biasa kuat. Mata tuanya yang memancarkan penderitaan itu akhirnya menatap lurus ke mataku. Ada keputusasaan yang begitu murni di sana. Air mata tampak menggenang di pelupuk matanya. "Jangan percaya dia. Jangan percaya Danu. Ini jebakan untukmu dan untuk Adam." Desisnya lagi. Suaranya lebih keras, lebih panik. "Ini menyangkut hidup dan masa depan anakmu. Pergi sekarang, selagi dia masih di luar." Tepat sebelum aku bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk meminta penjelasan, wanita tua itu melepaskan cengkeramannya. Ia langsung berbalik tanpa menoleh lagi, berjalan cepat dengan langkah yang aneh, hampir seperti berlari tertatih-tatih, dan menghilang ke arah koridor pintu servis di sudut. Aku ditinggalkan sendirian, mematung di kursiku, dengan setumpuk uang kertas yang lembab karena keringat dingin di tanganku. Semua terasa jauh dan terdistorsi. Tawa anak-anak, alunan musik orkestra, denting peralatan perak, semuanya tiba-tiba terasa seperti suara dari dunia lain. Hidup dan masa depan anakku. Jangan percaya Danu. Kalimat-kalimat itu berputar di kepalaku seperti kaset rusak. Ini tidak masuk akal. Ini adalah Danu, suamiku, pria yang mencintaiku, pria yang memujaku. Wanita tua itu pasti gila. Itu satu-satunya penjelasan logis. Aku menghembuskan napas, mencoba menenangkan jantungku yang berdebar kencang. Aku akan mencari wanita itu, mengembalikan uangnya, dan memastikan dia baik-baik saja. Aku baru saja hendak berdiri ketika pandanganku tanpa sengaja tertarik keluar jendela kaca besar di ujung ballroom yang menghadap lobi hotel. Danu ada di sana. Tetapi dia tidak sedang menelepon. Dia tidak sendirian. Danu berdiri di sudut lobi yang agak gelap, berbicara dengan sangat intens dengan dua pria berbadan tegap dan mengenakan jaket kulit hitam. Sepatu mereka mengkilat, tatapan mereka tajam, sangat kontras dengan suasana santai di pesta. Danu tidak terlihat seperti sedang membicarakan pabrik di Cikarang. Gestur tubuhnya kaku dan marah.
Wajahnya yang biasanya begitu hangat kini terlihat keras dan tanpa ampun di bawah cahaya lobi yang temaram. Aku bisa melihat rahangnya mengatup rapat dari jarak sejauh itu. Ini bukan obrolan pekerjaan. Tiba-tiba, semua kepingan teka-teki aneh itu mulai menyatu dengan cara yang mengerikan. Perasaan tidak nyaman yang aku rasakan sejak Danu menerima telepon tadi berubah menjadi gelombang teror yang dingin. Peringatan wanita tua itu bukan ocehan orang gila. Itu adalah kenyataan. Danu Anggara bukan suamiku. Ia adalah orang asing yang memiliki rahasia mematikan. Dan ia baru saja akan mengakhiri hidupku dan masa depan Adam. Kengerian itu datang menusuk. Mengubah setiap sel di tubuhku dari pengantin yang dimabuk cinta menjadi ibu yang harus berjuang hidup. Aku tidak lagi memikirkan gaun mahalku atau reputasiku. Yang ada di kepalaku hanyalah wajah Adam yang sedang asyik tertawa di antara balon-balon. Adam. Perintah wanita tua itu berputar di telingaku. Selamatkan dirimu dan Adam. Aku tidak punya waktu untuk menganalisis. Tidak ada waktu untuk mencari alasan. Aku harus bertindak. Dan aku harus cepat sebelum Danu kembali dari lobi. Aku menyambar tas kecil di kursi, memasukkan uang yang diberikan Nenek Ratih ke dalamnya. Uang itu terasa berat, bukan hanya karena nominalnya, tetapi karena janji mengerikan yang dibawanya. Kaki-kakiku gemetar. Tetapi insting bertahan hidup sebagai seorang ibu adalah mesin yang jauh lebih kuat daripada ketakutan. Aku bergegas menuju area bermain anak-anak. Langkahku cepat, tetapi aku berusaha agar tetap terlihat tenang dan terkendali di mata para tamu yang masih sibuk mengobrol tentang kenaikan harga properti di Menteng. Aku harus terlihat seperti seorang ibu biasa yang menjemput anaknya untuk sesi potong kue. Sayang, Adam. Panggilku. Suaraku terdengar sedikit lebih tinggi dan dibuat-buat ceria. Anakku, Adam, sedang berada di tengah-tengah kerumunan. Tertawa terbahak-bahak karena topi pesta temannya miring. Dia sangat asyik, tidak menyadari bahwa semenit ke depan, hidupnya akan berubah total. Adam adalah anak yang cerdas dan penuh semangat, tetapi kadang-kadang ia bisa sangat keras kepala, tepat di saat-saat paling tidak tepat, seperti sekarang. Dia pasti akan protes keras jika aku tiba-tiba menariknya dari pesta yang sudah ia tunggu-tunggu selama setahun penuh ini. Mau potong kue sekarang, nak? Tanyaku lembut, meskipun jantungku berdetak seperti genderang perang di dada. Adam menoleh. Matanya yang besar dan hitam menatapku penuh protes. Belum, Bunda. Adam mau main lagi. Kue itu nanti saja. Adam kan astronot. Nanti astronot Adam lapar. Rengeknya. Ya Tuhan, aku harus melakukan ini dengan cepat. Tanpa menimbulkan drama anak-anak yang bisa menarik perhatian siapapun. Apalagi Danu yang bisa muncul kapan saja. Tidak sekarang, sayang. Bunda harus ke toilet, dan Adam harus ikut Bunda. Bisikku, merendahkan suaraku dan memberikan senyum yang kuharap terlihat meyakinkan. Ada rahasia luar angkasa yang harus kita lihat di toilet servis sana. Itu kan toilet para staf, bukan toilet tamu. Kamu mau lihat rahasia para staf? Aku tahu itu sedikit tidak masuk akal, tetapi Adam selalu tertarik pada hal-hal yang berbau rahasia dan terlarang. Matanya langsung membesar penuh rasa penasaran. Rahasia? Bisiknya. Lupakan sejenak topi miring temannya. Adam dengan patuh mengangguk. Aku meraih tangannya yang kecil, terasa hangat dan lembut di genggamanku, dan membawanya menjauh. Langkahku berusaha terlihat santai, tetapi sesungguhnya aku melaju secepat mungkin yang bisa dilakukan oleh wanita yang mengenakan gaun malam panjang dan sepatu hak tinggi 7 cm. Aku bersyukur ballroom ini sangat luas dan hiruk-pikuk, sehingga kami bisa bergerak tanpa menarik terlalu banyak perhatian. Kami bergerak membelah keramaian menuju pintu kecil di belakang panggung, yang bertuliskan, khusus staf pelayanan. Pintu yang ditunjuk oleh Nenek Ratih. Humor break. Di tengah langkah cepatku, aku hampir menabrak seorang pelayan yang membawa nampan berisi belasan gelas sampanye. Aku sempat terhuyung dan menahan napas, membayangkan betapa viralnya nanti video seorang ibu bergaun mahal terperosok di lautan sampanye, merusak pesta ulang tahun anak sendiri. Maaf, Mbak. Bisikku pada pelayan itu. Pelayan itu hanya tersenyum kaku. Mungkin dia sudah terbiasa melihat keanehan di pesta orang kaya, atau mungkin dia terlalu lelah untuk peduli. Lolos dari ancaman tumpahan minuman, aku dan Adam akhirnya tiba di belakang panggung. Suasananya langsung berubah total. Dari gemerlap karpet tebal dan lampu kristal, kami masuk ke koridor sempit dengan lantai vinil yang berbau deterjen dan masakan sisa. Di ujung koridor itu, ada pintu bertuliskan, kamar mandi servis. Aku mendorong pintu itu,
dan untungnya ruangan kecil itu kosong. Aku segera mengunci pintu bilik terbesar di ujungnya. Adam, ini rahasianya, kataku, mencoba membuat suaraku tetap terdengar seperti sedang bermain sandiwara, padahal jantungku sudah berdentum keras ingin keluar. Adam, yang sudah merasa ada keanehan, menatapku dengan mata bingung. Rahasia apa, Bunda? Adam mau lihat pesawat luar angkasa. Rengeknya lagi, kembali fokus pada rencana awal. Kita akan naik pesawat luar angkasa sekarang. Nah, pesawat yang sangat cepat, kataku. Aku meletakkan tas tanganku di atas penutup kloset yang tertutup. Aku menoleh ke arah dinding. Di sana, di ketinggian, ada sebuah jendela kecil, buram, dan berjeruji besi, persis seperti yang dikatakan Nenek Ratih. Jendela itu dirancang untuk ventilasi. Jelas bukan untuk dilewati oleh manusia. Aku memanjat ke atas dudukan kloset, berpegangan pada pinggiran marmer yang dingin. Adam, sayang, sekarang Adam pegangan di kaki Bunda. Kita main panjat-panjatan. Pintaku, nadaku sangat mendesak. Tapi Bunda pakai sepatu tinggi, protes Adam. Aku hanya tersenyum masam. Aku tidak peduli lagi dengan sepatu ini. Aku harus berhasil membuka jendela itu. Aku meraih grendel jendela. Tanganku yang gemetar berusaha keras memutarnya. Grendel itu macet, kaku. Mungkin karena sudah lama tidak dibuka atau karena tertutup debu dan uap panas. Aku menariknya dengan sekuat tenaga. Tidak bergerak sama sekali. Panik mulai membakar mataku. Danu akan menyadari bahwa aku dan Adam menghilang. Dia akan tahu. Tidak. Bisikku pada diriku sendiri. Aku tidak akan menyerah. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh sisa tenaga dan keputusasaan yang aku miliki, dan menggunakan kedua tanganku untuk memutar grendel itu dengan kekuatan penuh. Aku bisa merasakan otot lenganku menegang. Kakiku hampir terpeleset dari dudukan kloset yang licin. Krak! Terdengar bunyi klik keras yang sangat memuaskan, disusul dengan derit logam yang menusuk. Jendela itu terbuka ke dalam. Udara malam yang dingin dan bau asap knalpot dari luar langsung menerobos masuk, menampar wajahku dan membuatku terkesiap. Itu adalah udara kebebasan. Aku mendorong jendela itu hingga terbuka sepenuhnya. Di luar sana hanya ada kegelapan, tembok tinggi, dan tumpukan kardus serta kantong sampah. Aku melihat ke bawah. Jarak dari jendela ke tumpukan sampah di bawah mungkin sekitar 2 meter. Cukup tinggi untuk membuat kakiku patah, tetapi cukup rendah untuk menjadi satu-satunya jalan keluar kami. Aku menoleh ke Adam. Ia melihat ekspresi serius di wajahku, dan ia berhenti merengek. Matanya yang polos menatapku penuh kepercayaan. Adam, sayang, Bunda harus keluar duluan. Adam tunggu sebentar. Ya, nanti Bunda tarik Adam, kataku. Aku tidak bisa membiarkan Adam melompat duluan. Risiko ia jatuh dan terluka parah terlalu besar. Aku menyampirkan tas di bahuku, lalu dengan satu dorongan terakhir, aku membalikan badan dan mendorong tubuhku keluar dari bingkai jendela. Gaun malamku yang mahal tersangkut benda tajam, mungkin paku, dan robek dengan suara robek yang panjang. Aku tidak peduli. Aku melompat. Tubuhku menghantam tumpukan kardus bekas. Walaupun tumpukan itu tebal, tetap saja rasanya sakit dan membuat napasku tersengal. Aku kehilangan satu sepatu hak tinggi. Sepatu itu terbang entah kemana, tenggelam di antara tumpukan sampah basah. Aku tidak berhenti. Aku segera bangkit, terhuyung-huyung, dan menoleh ke jendela. Adam, cepat, nak, bisikku, merentangkan tangan ke atas. Adam terlihat ketakutan. Wajahnya yang kecil pucat. Dia berdiri di ambang jendela, hanya menyisakan separuh tubuhnya yang kecil. Aku harus cepat. Di dalam tas kecilku, ponselku bergetar hebat. Itu pasti Danu. Ayo, sayang, ayo. Dengan air mata yang sudah mulai tumpah, Adam mengumpulkan keberaniannya, melompat keluar, dan jatuh tepat ke dalam pelukanku. Aku memeluknya erat, mencium rambutnya. Kami aman, setidaknya untuk saat ini. Aku tidak membuang waktu. Aku mencengkeram erat tangan Adam, dan berlari tertatih-tatih, dengan satu sepatu hak tinggi dan satu kaki telanjang, menuju ujung gang, tempat kami seharusnya bisa memanggil ojek online. Itu adalah pelarian terlucu dan paling menyedihkan dalam hidupku. Kami melarikan diri dari pesta ulang tahun yang mewah, di mana kue seharga jutaan sudah menunggu,
hanya dengan gaun robek dan satu sepatu. Tetapi di pelukanku, Adam bernapas, dan itu adalah satu-satunya hal yang penting. Kami berlari tertatih-tatih. Suara napasku yang memburu beradu dengan derap kaki Adam yang mengenakan sepatu astronot mininya. Gang belakang hotel itu terasa panjang, gelap, dan berbau sisa makanan. Tetapi bagi kami, bau itu adalah aroma kebebasan. Untungnya, uang yang diberikan Nenek Ratih adalah uang tunai, karena aku yakin wajahku yang pucat dan penampilanku yang kacau, gaun robek, satu sepatu, akan membuat siapapun curiga jika aku mencoba menggunakan kartu kredit. Tepat di ujung gang, aku berhasil melompat ke trotoar jalan raya yang sepi. Aku segera merogoh ponsel, memesan ojek online dengan tangan gemetar. Ojek itu tiba dalam waktu 3 menit yang terasa seperti 3 jam. Sebuah motor tua yang lampu depannya berkedip-kedip, dikendarai oleh seorang bapak parubaya yang mengenakan jaket lusuh. Ketika ia melihatku, seorang wanita berhijab mengenakan gaun malam sobek, membawa anak kecil, dan hanya memakai satu sepatu hak tinggi, ia menatapku dengan tatapan campuran antara kasihan dan kebingungan yang sangat besar. "Maaf, Mbak, ini kemana, ya?" tanyanya. Suaranya terdengar ragu. Mungkin berpikir aku ini korban penculikan atau baru saja kabur dari rumah sakit jiwa. "Jalan, Pak. Tolong jalan saja dulu. Cepat," seruku. Langsung menarik Adam naik ke jok belakang. Aku menyelipkan sejumlah uang tunai besar yang diberikan Nenek Ratih ke tangannya. Jumlah yang jauh melebihi tarif ojek biasa. "Tolong ke stasiun kota, Pak. Lewat jalan memutar. Jangan kembali ke arah hotel ini." Perintahku terdengar begitu putus asa. Sang bapak ojek, melihat lembaran uang yang tebal seketika itu juga, mengangguk lega, yakin bahwa penumpangnya ini sedang dalam masalah serius dan bayarannya sepadan dengan drama yang ia saksikan. Motor itu segera melaju, membelah jalanan Jakarta yang mulai lengang. Aku memeluk Adam erat-erat, menyandarkan daguku di helmnya yang berbau matahari dan keringat. Saat itulah, ponselku kembali bergetar. Kali ini bukan panggilan, melainkan pesan teks dari Danu. Cahayanya menyala di kegelapan malam, terasa membakar mataku. Aku menekan tombol silent dengan ibu jari yang gemetar. Pesan itu singkat, telanjang, dan brutal. "Kamu di mana? Jangan main-main denganku, Anissa." Ancaman yang terselubung dalam pesan itu membuat darahku sedingin es, membuktikan bahwa Danu bukan hanya marah, tetapi ia sedang berburu. Suaranya yang selama ini lembut dan menenangkan, kini menjelma menjadi gertakan dingin seorang pemburu ulung. Dia tidak lagi memohon, dia menuntut. Tepat saat motor berhenti di persimpangan lampu merah, aku menoleh ke belakang, ke arah kompleks hotel mewah yang kini tampak mengancam. Danu muncul dari pintu lobi utama. Ia tidak tersenyum. Wajahnya adalah topeng kemarahan murni, dan aku bisa melihatnya dengan jelas di bawah lampu teras hotel. Tiba-tiba, pandanganku terarah pada sebuah adegan di dekat pos keamanan hotel. Nenek Ratih muncul dari sana, berusaha menyelinap keluar. Tetapi Danu lebih cepat. Aku melihatnya bergerak begitu cepat, menerjang ke arah Nenek Ratih, mencengkeram lengan wanita tua itu dengan kasar, dan menariknya kembali ke dalam. Mataku melebar ngeri. Aku melihat mata Nenek Ratih yang memancarkan ketakutan luar biasa, menatap lurus ke arah motor kami, seolah ia sedang menyampaikan pesan perpisahan. Lampu berubah hijau. Motor ojek itu mulai melaju. Aku menjerit tertahan. Air mata panas tumpah membasahi pipiku. Aku baru saja meninggalkan penyelamatku di tangan monster itu. Motor terus melaju, membelah malam. Aku duduk di jok belakang. Tubuhku gemetar hebat. Gemetar itu bukan hanya karena dinginnya angin malam yang menerpa gaunku yang robek, tetapi karena syok dan rasa bersalah yang menusuk. Bapak ojek itu terus melirikku dari kaca spion motornya. Mungkin dia mengira aku baru saja bertengkar hebat dengan suamiku. Aku tidak bisa menjelaskan apapun. Aku tidak bisa bicara. Dingin yang aku rasakan tidak bisa diusir oleh kecepatan motor. Itu adalah dinginnya pengkhianatan. "Bu, tujuan kita stasiun kota, kan?" tanya bapak ojek, mencoba menyadarkanku dari lamunan. "Ya, Pak, stasiun kota," jawabku. Suaraku pecah. "Tapi, tolong jangan berhenti di sana. Kita butuh tempat yang aman. Tempat di mana Danu tidak akan bisa menjangkaunya." Aku memikirkannya. Rumah? Tidak mungkin. Polisi? Apa yang akan aku katakan pada polisi? Bahwa suamiku terlihat marah.
dan seorang nenek memberiku uang untuk melarikan diri? Mereka akan menganggapku gila, menelepon Danu, dan Danu akan muncul dengan senyum menawannya, meyakinkan mereka bahwa istrinya hanya sedang stres pasca pesta ulang tahun. Aku memejamkan mata, memeluk Adam yang sudah mulai tertidur di punggungku, mungkin kelelahan setelah panjat memanjat di kamar mandi tadi. Aku membutuhkan seseorang yang terpercaya. Tiba-tiba aku teringat. Kantor Hukum Bakti Abadi. Itu adalah kantor pengacara ibuku. Mereka tahu tentang aset ibuku. Mereka pasti bisa membantuku mengurus surat perlindungan. Pak, kataku, suaraku sedikit lebih stabil. Tolong ubah tujuan. Bawa saya ke daerah Kebayoran Baru, Jalan Melati nomor 2. Itu kantor hukum Bakti Abadi. Tolong bawa saya ke sana secepat mungkin. Bapak ojek itu mengangguk lega. Akhirnya mendapatkan tujuan yang jelas. Aku membayar ongkos ojek itu sepenuhnya di muka menggunakan uang yang diberikan Nenek Ratih. Jumlah yang lebih dari cukup untuk membuatnya melupakan gaun robek dan satu sepatuku. Perjalanan itu adalah siksaan terpanjang dalam hidupku. Setiap motor atau mobil hitam di belakang kami membuat jantungku melompat. Aku terus menoleh ke belakang, paranoid bahwa Danu dan dua pria berjaket kulit itu sedang mengejar kami. Aku mencoba mencari penjelasan lain. Mungkin Nenek Ratih adalah penipu. Mungkin dia bagian dari sindikat yang ingin menculikku. Tapi itu tidak masuk akal. Mengapa Danu begitu marah? Mengapa dia mencengkeram wanita tua itu? Penjelasan yang paling sederhana adalah yang paling menyakitkan. Wanita tua itu mengatakan kebenaran. Pernikahanku yang sempurna adalah kebohongan. Pertemuan kami, ciuman kami, bahkan tawa Danu pada rengekan Adam, semuanya sandiwara besar yang diatur dengan sempurna. Tapi, untuk apa? Harta apa? Ponselku bergetar lagi. Panggilan masuk. Danu Anggara. Rasa mual naik ke tenggorokanku. Aku menolak panggilan itu. Beberapa detik kemudian, ia menelepon lagi. Aku tolak lagi. Lalu sebuah pesan masuk. Kali ini lebih dingin dari sebelumnya. Anissa, angkat teleponnya. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Semua huruf kapital. Lalu pesan terakhir masuk, menusukku seperti pisau. Kamu tidak tahu apa yang sedang kamu lakukan. Kamu dan anakmu dalam bahaya jika sendirian. Biar aku bantu. Aku tertawa getir. Suara tawaku terdengar aneh di tengah angin malam. Aku dalam bahaya justru karena bersamanya. Dia mencoba menarikku kembali ke sarangnya. Akhirnya, motor ojek itu memasuki jalanan sepi di Kebayoran Baru. Motor berhenti di depan sebuah ruko tua yang menjadi kantor hukum. Aku turun dari motor, memeluk Adam yang kini terbangun dan kebingungan. Aku berterima kasih pada bapak ojek itu. Aku berjalan terpincang-pincang dengan satu sepatu ke gerbang besi kantor hukum, yakin bahwa di balik pintu itu, aku akan mendapatkan perlindungan dan jawaban yang aku butuhkan. Aku yakin, kantor ini adalah bentengku. Namun, aku tidak tahu, tempat yang kuanggap aman itu adalah perangkap yang telah disiapkan bahkan sebelum aku dilahirkan. Aku memeluk Adam erat-erat di depan pintu kantor hukum Bakti Abadi. Rasa dingin dari gang tadi berganti menjadi kelegaan yang tiba-tiba meluap. Rasa aman itu begitu instan dan kuat. Seperti seorang anak kecil yang berlari pulang ke rumah setelah dikejar anjing galak. Aku memencet bel kantor itu berulang kali. Tidak peduli jam sudah menunjukkan hampir tengah malam. Suasana kantor itu tampak sepi dan gelap. Tetapi aku tahu Pak Dodo, kepala kantor dan pengacara kepercayaan mendiang ibuku, pasti tinggal di lantai atas. Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, gerbang besi itu terbuka dengan bunyi derit pelan. Seorang petugas keamanan tua, yang aku kenal sejak aku masih remaja, muncul dengan wajah kaget. Dia langsung mengenali aku dan Adam. Sepertinya penampilanku yang kacau, gaun robek, dan satu sepatu, membuatnya semakin terkejut. Ya Tuhan, Nyonya Anissa? Tuan Adam? Ada apa ini? Tanyanya, berbisik panik. Aku tidak menjawab. Aku hanya mendorong Adam masuk, terhuyung-huyung melintasi ambang pintu menuju lobi yang dingin. Tolong, Paman, panggil Pak Dodo sekarang. Pintaku, suaraku serak dan pecah. Aku dalam bahaya. Tolong, aku butuh bantuan. Petugas keamanan itu, yang biasanya santai dan sering bercanda denganku, kali ini tampak tegang. Dia segera menelepon ke interkom di mejanya. Aku dan Adam duduk di sofa lobi yang keras,
Kehangatan AC terasa menusuk setelah udara malam Jakarta yang dingin. Adam meringkuk di pelukanku, mulai menangis kecil karena kebingungan dan kelelahan. Tak lama kemudian, sebuah pintu di sudut terbuka. Pak Dodo, pria parubaya yang biasanya ceria dan ramah, muncul dengan wajah pucat dan mengenakan piyama tidur yang rapi. Dia segera menghampiri kami, tetapi alih-alih memelukku seperti yang biasa dia lakukan, dia berhenti beberapa langkah di depanku. Ada kehati-hatian yang aneh dalam sikapnya. "Anissa? Ya Tuhan, apa yang terjadi? Mengapa kamu terlihat seperti ini?" tanyanya, tetapi tatapannya tidak fokus pada luka atau rasa takutku. Ia tampak menilai situasiku. Aku segera menceritakan semuanya, mulai dari pesta, nenek Ratih, ancaman Danu, hingga pelarianku lewat jendela toilet. Aku bicara dengan tergesa-gesa. Kata-kataku keluar seperti aliran sungai yang deras karena kepanikan. Aku berharap mendapatkan simpati, pelukan, dan janji perlindungan seperti yang selalu ibuku dapatkan dari beliau. Pak Dodo mendengarkan dengan tenang. Tangannya terlipat di depan dada. Dia tidak menunjukkan emosi, tidak ada kekagetan, dan tidak ada kemarahan. Hanya sebuah ekspresi kaku dan profesional yang sangat aku kenali dari ruang sidang. "Anissa, kamu yakin tentang semua ini? Mungkin ini hanya salah paham keluarga?" tanya Pak Dodo. Nadanya lembut tetapi tidak meyakinkan. "Danu Anggara adalah klien yang sangat terhormat dan suami yang baik. Mungkin kamu hanya sedang stres pasca pesta." Kalimat itu terasa dingin, seperti tamparan di wajahku. Aku baru saja kabur dari ancaman pembunuhan, dan dia menyebutnya stres pasca pesta. Aku menggeleng kuat-kuat. "Tidak, Pak." Aku melihatnya. Aku melihat dia mencengkeram wanita tua itu. Aku melihatnya di lobi dengan orang-orang yang menyeramkan. Aku menunjukkan pesan teks Danu di ponselku. Pak Dodo mengambil ponselku, membaca pesan itu dengan mata menyipit. "Ancaman yang terselubung," bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri. "Ini hanya masalah rumah tangga. Nisa, aku harus menghubungi Danu. Dia adalah suamimu. Dia yang paling berhak tahu kamu dan Adam di mana." Jantungku serasa jatuh ke perut. "Tidak," seruku, berusaha merebut kembali ponselku. "Jangan hubungi dia. Dia yang ingin membunuhku dan Adam. Dia harusnya menjadi orang terakhir yang tahu." Pak Dodo tersenyum tipis. Senyum yang terasa seperti kunci yang berputar di pintu penjara. "Kita semua hanya ingin yang terbaik untukmu dan Adam. Nak, kita harus melihat situasi ini dengan kepala dingin. Kantor ini aman. Kamu dan Adam bisa beristirahat di kamar tamu lantai 2. Besok pagi, kita bicarakan lagi dengan Danu." Perubahan sikapnya, nada profesionalnya yang berlebihan, dan keengganannya untuk mempercayai kisahku, semuanya terasa salah. Aku ingat ibuku selalu bilang, Pak Dodo itu seperti singa di ruang sidang, tapi di luar dia seperti ayah yang hangat. Pria yang ada di depanku malam itu bukanlah ayah yang hangat. Pria itu adalah singa yang sudah dijinakan, atau lebih tepatnya, sudah dibeli. Aku meraih tangan Adam dan berdiri. "Baik, Pak, kami akan istirahat." Aku berusaha menyembunyikan getaran dalam suaraku. Aku harus bermain sandiwara. Aku harus pura-pura patuh. Aku menggendong Adam dan berjalan menuju tangga, mengikuti arahan Pak Dodo. Kami berjalan melewati lorong-lorong kantor yang familiar, tempat aku dulu sering menunggu ibuku selesai rapat. Tepat saat aku melewati ruang kerjanya, aku melihat sebuah sticky note di papan tulis putih. Tulisan tangan itu aku kenal betul. Itu tulisan tangan Danu Anggara. Itu adalah sebuah daftar, mencantumkan nama dan tanggal, dan di baris pertama tertulis, "Rapat Dewan, Pembatalan Hak Waris AS tanggal 29, pukul 9. Aku tidak tahu siapa AS, tetapi tanggalnya adalah besok pagi, dan Danu terlibat dalam pembatalan hak waris. Semua kelegaan yang aku rasakan sebelumnya lenyap. Kantor hukum bakti abadi bukan bentengku. Ini adalah perangkap kedua yang lebih halus, lebih dingin, dan jauh lebih berbahaya. Pak Dodo tidak melindungiku. Dia mengawasiku. Dia mengizinkanku masuk bukan karena belas kasihan, tetapi karena ini adalah cara termudah bagi Danu untuk tahu persis di mana aku berada, tanpa perlu repot-repot mencariku di gang-gang gelap. Aku pura-pura tidak melihat sticky note itu. Aku menaiki tangga ke lantai 2. Kamar tamu itu bersih dan sederhana, hanya berisi satu tempat tidur, sebuah meja, dan lemari.
Kamu bisa beristirahat di sini. Pintu kamar mandi ada di sana, kata Pak Dodo, menunjuk sebuah pintu kecil di sudut. Aku akan berjaga di bawah. Kamu aman di sini, Anissa. Dia menutup pintu. Aku mendengar bunyi klik kunci dari luar. Dia tidak mengunci pintu untuk melindungiku. Dia menguncinya untuk menjebakku. Aku dan Adam kini berada di dalam sangkar emas. Aku memeluk Adam erat-erat. Air mata tak terbendung tumpah membasahi rambutnya yang halus. Aku harus mencari jalan keluar. Aku harus tahu apa itu pembatalan hak waris AS. Dan aku harus melakukannya sekarang, sebelum fajar menyingsing. Aku harus tahu apa yang diincar Danu dan kenapa Adam terlibat. Meskipun rasanya seperti merangkak keluar dari liang kubur. Pikiran bahwa pria yang telah memelukku, yang setiap malam mendongeng untuk Adam, sedang merencanakan kehancuran kami, terasa lebih dingin daripada udara malam yang menyeruak dari jendela kamar mandi hotel tadi. Adam terlelap di tempat tidur. Napasnya teratur. Untungnya kelelahan mengalahkan rasa takutnya. Aku mencium keningnya, berjanji dalam hati bahwa aku akan memastikan dia bangun di dunia yang aman. Ruangan itu dikunci dari luar, tetapi aku tidak panik. Aku adalah putri dari mendiang ibuku, wanita yang selalu mengajarkanku bahwa setiap masalah pasti punya jalan keluar, bahkan jika itu harus lewat jendela toilet. Aku mendekati pintu, menguji kuncinya. Kunci itu berbunyi klik khas kunci rumah biasa, bukan kunci keamanan tinggi. Aku merogoh tasku, mencari benda kecil apapun yang bisa aku gunakan. Aku menemukan penjepit rambut yang terbuat dari kawat tipis. Hadiah dari sahabatku yang dulu sering menggunakannya untuk membuka pintu kamar kosnya yang terkunci karena lupa membawa kunci. Humor break. Ternyata keterampilan masa muda yang paling tidak berguna justru menyelamatkan nyawa di saat dewasa. Dengan tangan gemetar, aku mulai mencungkil kunci pintu. Otakku fokus, mengingat setiap langkah yang pernah diceritakan sahabatku itu. Setelah beberapa menit yang menegangkan, terdengar bunyi cekrek yang lembut, dan kunci itu terbuka. Aku menarik napas lega, merasakan adrenalin yang dingin menjalari tubuhku. Aku membuka pintu sedikit, mengintip ke lorong yang gelap. Aman. Pak Dodo pasti sedang tidur atau berjaga di lantai bawah. Aku mengendap-endap keluar dari kamar, bergerak cepat menyusuri lorong berkarpet tebal yang meredam suaraku, menuju ruang kerja Pak Dodo di lantai 1. Aku tahu di mana Pak Dodo menyimpan semua dokumen penting klien ibuku. Di balik lukisan pemandangan sawah yang kaku di dinding ruang kerjanya. Pintu ruang kerja Pak Dodo tidak terkunci. Aku menyelinap masuk, segera menutup dan menguncinya dari dalam, membiarkan Adam tidur sendiri untuk sementara waktu. Ruangan itu dipenuhi aroma kertas tua dan kopi dingin. Aku segera menuju lukisan sawah itu dan menggesernya. Di belakangnya, tersembunyi sebuah brankas kecil. Aku mengerutkan kening. Aku tidak tahu kodenya. Tapi aku tahu kebiasaan Pak Dodo. Dia sering mencatat kode di tempat yang paling jelas, tetapi paling tidak terduga. Pandanganku menyapu ruangan. Aku melihat kalender meja, tetapi tidak ada. Aku melihat telepon, tetapi tidak ada. Aku melihat bingkai foto keluarga Pak Dodo. Aku meraih bingkai foto itu, sebuah foto Pak Dodo bersama istri dan kedua anaknya, diambil saat Natal. Aku membalik bingkai itu, dan di baliknya, menggunakan spidol biru, tertulis 4 angka, 2512. Tanggal Natal. Aku menggelengkan kepala geli sekaligus kecewa. Pak Dodo memang tidak pernah berubah. Aku memasukkan kode itu, dan brankas terbuka dengan bunyi desahan pelan. Di dalamnya, ada beberapa map dokumen dengan label nama ibuku, Almira Suryadinata. Aku segera mencari yang paling mencurigakan. Aku menemukan sebuah map tebal berwarna merah. Di dalamnya terdapat salinan wasiat dan perjanjian trust perusahaan. Aku duduk di kursi kerja Pak Dodo yang empuk dan mulai membaca. Setiap kata yang kulewati terasa seperti pukulan. Ternyata ibuku bukan hanya mewariskan uang tunai dan rumah biasa, melainkan saham mayoritas di holding global Surya Abadi, perusahaan yang nilainya jauh melampaui apa yang pernah aku bayangkan. Ibuku menyembunyikan kekayaan ini dariku agar aku bisa tumbuh normal dan terhindar dari keserakahan keluarga besar. Tetapi ada klausul yang menakutkan. Warisan itu baru akan diserahkan sepenuhnya kepadaku setelah aku berusia 25 tahun dan setelah aku memiliki ahli waris laki-laki yang diakui secara hukum. Atau dalam kasus kematianku, ahli waris itu harus berada di bawah kendali wali yang sah. Napas yang aku tahan tiba-tiba terlepas. Adam, Danu tidak hanya menikahiku demi uang.
Danu membutuhkan Adam, ahli waris laki-laki, untuk mengklaim kendali penuh atas kekayaan itu. Adam bukan hanya anakku. Dia adalah kunci utama brankas yang paling berharga. Dan Danu telah bertindak sebagai suami yang sempurna dan ayah yang penyayang hanya untuk memastikan Adam jatuh sepenuhnya di bawah pengaruhnya sebelum ia melaksanakan langkah selanjutnya. Semua kasih sayang yang Danu tunjukkan pada Adam, semua janji, semua dongeng, semua hadiah ulang tahun, semuanya adalah transaksi bisnis yang dingin. Aku ingat bagaimana Danu selalu membanggakan Adam di depan rekan bisnisnya. Aku ingat bagaimana Danu selalu memeluk Adam di pagi hari, memastikan Adam tahu bahwa ayahnya mencintainya. Itu semua palsu. Aku merasakan mual yang hebat. Keinginan untuk muntah naik ke tenggorokanku. Aku bukan hanya dinikahi karena klausul warisan, tetapi anakku dibesarkan dengan cinta palsu hanya untuk memuluskan penipuan. Danu tidak hanya ingin uang, dia ingin menghancurkan kami berdua agar ia bisa menguasai semuanya. Di dasar brankas, aku menemukan map lain. Lebih tua, berbau apa? Di dalamnya ada foto yang sudah usang dan sebuah surat tulisan tangan ibuku, ditujukan kepada Pak Dodo. Foto itu adalah gambar yang buram, foto Danu, tetapi dengan nama yang berbeda. Marco Lusier, warga negara asing, dengan daftar panjang catatan kriminal penipuan dan pemalsuan identitas di Asia Tenggara. Danu Anggara adalah seorang buronan yang disewa. Ibuku tahu. Jauh sebelum ibuku meninggal, dia sudah tahu bahwa ada orang yang mengincarku dan warisan ini. Ibuku telah mempersiapkan perlawanan ini, menyembunyikan identitas asli musuh kami di kantor pengacara yang dia anggap paling aman. Tetapi mengapa Pak Dodo berbalik melawanku? Aku meraih surat dari ibuku. Di baris terakhir surat itu tertulis, Pak Dodo, jika terjadi sesuatu padaku, pastikan Anissa tahu bahwa musuh terbesar kita adalah orang terdekatku, Ricky. Sepupu kembarku yang ambisius, yang selama ini aku kira telah berbaikan dengan ibuku. Dalang sesungguhnya bukanlah Danu, tetapi sepupuku sendiri. Danu hanyalah pion, atau lebih tepatnya, penjahat bayaran, yang disewa oleh darah dagingku sendiri. Rasa ngeri yang dingin berganti menjadi kemarahan yang membara. Aku tidak punya waktu untuk menangis. Aku menyambar map merah, foto Marco Lusier, dan surat ibuku. Aku segera mengunci kembali brankas itu dan menggeser lukisan itu kembali ke tempatnya. Aku harus keluar dari sini, membawa Adam, dan mencari sekutu sejati yang aku yakini masih ada di luar sana, Nenek Ratih dan ojek yang mengantarku. Aku kembali ke kamar tamu di lantai 2 dengan hati yang jauh lebih ringan, bukan karena rasa aman, tetapi karena aku tahu siapa musuhku yang sebenarnya. Dengan napas tertahan, aku mengunci kembali pintu kamar Pak Dodo dari dalam, menyembunyikan map merah berisi semua bukti, wasiat, perjanjian, dan foto Marco Lusier di balik gaun robekku. Foto Marco, si penipu yang aku nikahi, terasa dingin dan menjijikan di balik kain sutra mahal yang kini sudah kotor. Aku segera membangunkan Adam yang masih tidur nyenyak di atas kasur. Adam merengek kecil, kelelahan setelah petualangan malamnya yang ekstrim. Bunda, kita mau kemana lagi? Adam mau tidur, bisiknya dengan suara khas anak mengantuk. Aku menciumnya berkali-kali, memohon maaf dalam hati karena telah menyeretnya dalam permainan hidup dan mati yang gila ini. Kita mau naik pesawat luar angkasa yang sungguhan. Sayang, pesawat itu cuma bisa jalan kalau kita lari dari sini. Bisikku, merangkai kebohongan yang kuharap cukup meyakinkan. Aku memakaikannya jaket dan sepatu astronotnya. Kami harus keluar. Sambil menggendong Adam, aku melangkah menuju pintu. Aku membuka kunci yang kubuka tadi, dan mengintip ke lorong. Kosong. Pak Dodo pasti sudah tertidur pulas di lantai bawah setelah menjalankan tugasnya sebagai anjing penjaga Ricky. Aku berjalan sangat perlahan menuruni tangga. Setiap anak tangga tua itu berderit pelan seolah berteriak memberitahu lokasi kami. Berjalan melewati lobi, aku melihat petugas keamanan tadi sudah tertidur di kursinya, dengan kepala terkulai di meja. Aku tidak tega membangunkannya. Aku hanya berharap ia tidak dipecat karena kelalaian ini. Kami berhasil melewati pintu utama, yang ternyata tidak dikunci sepenuhnya, hanya diganjal. Kami lolos dari sangkar emas Pak Dodo. Begitu sampai di luar gerbang besi, udara subuh yang dingin langsung menyambut kami. Aku segera menjauh dari ruko itu, berjalan cepat menyusuri trotoar yang masih basah. Aku harus segera menghubungi ojek tadi. Aku merogoh ponsel, mencari nomor ojek yang aku pesan tengah malam tadi.
Nomor itu tersimpan otomatis. Aku menekan tombol panggil. Di seberang sana, panggilan itu dijawab setelah 2 kali deringan. Halo, Mbak? Ini Bapak yang tadi. Ada apa, Mbak? Tanyanya. Suaranya terdengar lelah, tetapi ada nada antisipasi di dalamnya. Pak, ini saya yang tadi di hotel. Saya butuh Bapak lagi. Sekarang juga. Kataku, suaraku terdengar tergesa-gesa. Aku harus berhati-hati. Jangan sampai aku menyerahkan diri ke musuh yang lain. Tolong bawa kami ke tempat yang sangat aman. Bapak akan saya bayar 2 kali lipat dari yang tadi. Ada jeda sejenak. Aku bisa mendengar suara motor dipanaskan dari seberang telepon. Mbak, katanya. Suaranya kini tidak lagi ragu, tetapi penuh wibawa. Mbak tidak perlu bicara uang. Tadi, Nenek Ratih sempat menghubungi saya. Dia bilang, Bambang, jaga nyonya muda dan cucu saya. Mbak aman sama saya. Aku membeku di tempat. Bambang. Dan Nenek Ratih menyebutku, nyonya muda, dan cucunya. Nenek Ratih bukan orang asing. Ia sengaja memberiku uang tunai, menyuruhku naik ojek online, karena ia tahu ia bisa mempercayai bapak ojek ini. Pak Bambang, Anda kenal Nenek Ratih? Tanyaku. Air mata haru tiba-tiba menggenang. Rasa kesendirian yang menusuk sejak semalam seketika sirna, digantikan oleh gelombang kelegaan dan harapan yang luar biasa. Nenek Ratih itu bibi saya. Mbak, beliau sudah puluhan tahun kerja sama mendiang ibunya Mbak. Beliau orangnya Ibu Almira. Jawab Bambang, suaranya tegas. Mbak ada di mana sekarang? Saya jemput. Jangan panik. Kita harus cepat sebelum mereka sadar Mbak lolos dari ruko itu. Aku memberitahu lokasiku. 3 menit kemudian, motor ojek hitam Bambang muncul di persimpangan. Dia segera berhenti di depanku. Aku tidak lagi ragu. Aku menggendong Adam dan segera naik ke jok belakang. Kita kemana, Pak Bambang? Ada rumah singgah di pinggiran Bogor. Mbak, bekas tempat tinggal saya. Tidak ada yang tahu tempat itu. Jawabnya, memasang helm di kepalanya. Nenek Ratih yang bilang, kalau terjadi apa-apa, tempat itu harus jadi tempat pertama. Humor break. Aku memeluk Adam erat-erat, sementara tanganku mencengkeram erat jaket Bambang yang terasa sangat tebal dan berbau minyak telon. Dibandingkan dengan suamiku yang penjahat internasional, pria yang mengendarai motor tua berbau minyak telon ini terasa seperti malaikat pelindung. Bambang menginjak pedal gas, motor itu melaju kencang, membelah jalanan Jakarta yang mulai dipadati pekerja subuh. Perjalanan keluar kota terasa mencekam. Kami tidak tahu apakah ada mobil yang mengikuti dari belakang. Setiap kali lampu mobil lain menyinari kami dari spion, aku menoleh dengan napas tertahan. Aku menatap Adam yang kini tertidur lelap di antara punggungku dan Bambang. Anak ini aman, setidaknya untuk sementara. Aku menyentuh map merah di balik gaunku, bukti kejahatan Ricky dan Marco. Aku tidak lagi ketakutan. Kini, yang tersisa hanyalah kemarahan dingin dan tekad untuk membalas dendam demi ibu dan anakku. Rumah singgah di pinggiran Bogor itu sederhana, jauh dari kemewahan ballroom hotel semalam, tetapi terasa lebih hangat dan aman daripada rumahku sendiri. Rumah itu terbuat dari kayu, dikelilingi pagar bambu, dan ditutupi pepohonan rimbun. Bambang membawa kami masuk, membaringkan Adam di kasur tua, dan menyalakan lampu minyak. Mbak Anissa istirahat dulu, kata Bambang. Wajahnya tampak lega. Saya akan pastikan keamanan di luar. Danu Anggara atau Marco itu, dia tidak akan berpikir Mbak ada di tempat C. Nenek Ratih. Aku memotongnya. Bagaimana kabar Bibi Ratih? Pak Bambang? Aku lihat Danu menariknya kembali ke hotel. Malam berganti subuh, dan subuh berganti pagi di rumah kayu yang tenang ini. Tetapi ketenangan itu terasa seperti lapisan tipis yang menutupi ketegangan yang mendidih. Aku tidak bisa tidur, hanya duduk di tepi kasur sambil mengawasi Adam yang pulas, memegang erat map merah di tanganku. Bambang berjaga di luar, memastikan tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Setiap kali motor melintas di jalan jauh di luar sana, jantungku mencelos. Takut itu adalah salah satu anak buah Danu yang melacak kami. Aku tahu kami tidak bisa bersembunyi selamanya, sebab besok pagi adalah tanggal yang tertera di memo Pak Dodo. Rapat Dewan, pembatalan hak waris. Waktu kami semakin sempit. Kami membutuhkan Nenek Ratih. Tepat ketika matahari mulai meninggi dan aku sedang menyeduh kopi pahit di dapur kayu,
terdengar suara ketukan pelan dan tergesa-gesa dari pintu belakang. Bukan ketukan Bambang. Itu adalah ketukan yang mengandung kepanikan. Aku dan Bambang, yang segera masuk dari luar, saling pandang. Bambang mengisyaratkan aku untuk diam di belakangnya. Dia membuka pintu itu sedikit. Siap siaga. Di ambang pintu berdiri Nenek Ratih, wanita tua itu. Pakaiannya kotor, ada lebam biru keunguan di wajahnya, dan satu lengannya disangga kain usang. Dia tampak babak belur, tetapi matanya memancarkan tekad yang luar biasa. Ia adalah singa betina yang baru saja lolos dari jebakan. Nenek Ratih, seruku. Air mata langsung tumpah melihat keadaannya. Aku segera berlari memeluknya. Tak peduli dengan luka-lukanya. Nenek Ratih membalas pelukanku sebentar, tetapi segera mendorongku menjauh. Jangan lama-lama, Nyonya muda. Kita tidak punya banyak waktu. Bisiknya, suaranya parau. Kami duduk di bangku kayu dapur yang sempit. Bambang segera memberinya air hangat. Nenek Ratih menceritakan pelariannya. Ternyata, saat Danu menariknya kembali ke hotel semalam, Danu dan dua pengawalnya meninggalkannya di ruang pantry hotel untuk diinterogasi nanti. Nenek Ratih, yang telah puluhan tahun bekerja di lingkungan orang kaya yang penuh intrik, tahu persis di mana titik lemah para penjahat. Ia menunggu Danu sibuk dengan kekacauan yang aku timbulkan. Lalu ia menggunakan pisau kecil dari dapur untuk melukai pengawal yang lengah dan melarikan diri lewat saluran ventilasi hotel yang kotor. Mereka sudah gila, Nyonya muda, kata Nenek Ratih, sambil memegang lengannya yang sakit. Si Marco itu, nama aslinya memang Marco Lucier. Dia sudah dibayar mahal oleh sepupu Anda, Tuan Ricky, untuk melaksanakan rencana kotor ini. Ricky sudah menunggu momen ini sejak Ibu Almira meninggal. Aku menunjukkan map merah dan foto Marco Lucier yang aku ambil dari kantor Pak Dodo. Aku sudah tahu, Bey, tapi aku tidak mengerti. Rencananya sudah bertahun-tahun, kan? Bagaimana Danu? Marco, bisa masuk begitu mudah ke dalam hidupku? Hubunganku dengan Danu begitu cepat dan intens. Nenek Ratih menghela napas panjang. Ia menatap Adam yang masih tidur. Ini yang paling menyakitkan. Nyonya muda, mereka sudah merencanakan ini jauh lebih lama dari yang Anda kira. Ia kemudian mengungkapkan rahasia yang membuat darahku serasa membeku. 3 tahun lalu, saat Adam berusia 2 tahun, ia pernah menderita penyakit langka yang mengancam nyawanya. Danu, yang saat itu baru muncul dalam hidupku sebagai seorang teman bisnis, tiba-tiba menjadi pahlawan. Dia menggunakan koneksinya yang luas, mengatur penerbangan darurat, dan mencari dokter terbaik di luar negeri, seolah-olah dia adalah malaikat penolong. Aku sangat berterima kasih padanya. Kejadian itu yang membuatku jatuh cinta dan mau menikah dengannya. Semua itu sandiwara, Nyonya muda, kata Nenek Ratih. Matanya memancarkan kesedihan. Penyakit Adam, krisis itu, semuanya diatur oleh Marco dan Ricky. Mereka menggunakan jaringan mereka untuk menciptakan krisis kesehatan. Lalu Marco datang sebagai penyelamat. Dia membuat Anda percaya bahwa dia adalah takdir, bahwa dia adalah pelindung Adam. Itu adalah cara sempurna untuk mendapatkan kepercayaan, lalu mendapatkan kunci warisan, Adam. Aku merasa seperti ditampar. Kebahagiaan terbesarku, cikal bakal cintaku pada Danu, ternyata adalah adegan yang ditulis, disutradarai, dan dibayar mahal oleh sepupuku sendiri. Semua air mata yang kutumpahkan saat Adam sakit, semua doa yang kupanjatkan, semua itu dinikmati oleh Danu sebagai bagian dari pekerjaan yang berhasil. Humor break. Jadi, ternyata aku ini jatuh cinta pada seorang penipu kelas kakap yang kemampuan aktingnya melebihi bintang sinetron peraih penghargaan. Dan aku yang sudah lulus S2 ini berhasil ditipu mentah-mentah hanya karena anakku pura-pura sakit. Ini adalah penipuan yang terlalu mahal untuk hanya dijadikan bahan gosip arisan. Lalu, apa rencana Ricky sekarang? Tanyaku, suaraku kembali dingin dan penuh tekad. Aku tidak akan membiarkan air mata memenangkan pertarungan ini. Ricky tahu dia tidak bisa mencairkan aset itu tanpa Anda dan Adam, jelas Nenek Ratih. Tapi dengan surat kuasa pernikahan palsu yang Anda tanda tangani di kantor Pak Dodo, yang pasti sudah diserahkan ke notaris, dia bisa mengklaim hak perwalian atas Adam karena Anda dianggap tidak stabil. Nenek Ratih kemudian menunjuk ke map merah itu. Pembatalan hak waris AS yang Anda lihat itu adalah langkah terakhir. Mereka akan mengadakan rapat dewan darurat besok pagi, menggunakan surat kuasa itu,
dan menyatakan Anda tidak cakap mengurus perusahaan. Mereka akan menunjuk Ricky sebagai direktur utama, dan Marco akan mendapatkan bagiannya. Mereka akan mengambil semuanya. Kita harus hentikan mereka, kataku, memegang erat tangan Nenek Ratih. Kita harus ke tempat rapat itu. Tentu saja, kata Nenek Ratih. Wajahnya bertekad. Marco dan Ricky akan melakukan rapat dewan besok pagi di markas besar mereka, Menara Global Surya Abadi. Kita akan ke sana. Kita akan hadapi mereka dengan bukti-bukti ini. Saat itulah aku menyadari, pertarungan ini bukan lagi tentang melarikan diri. Pertarungan ini adalah tentang menghadapi Marco Lucier dan Ricky, di sarang mereka sendiri. Dan kami, dengan gaun robek, satu sepatu, dan seorang bocah kecil yang masih mengantuk, akan menjadi tim pembalasan dendam yang tidak akan pernah mereka duga. Keputusan sudah dibuat, dan rasa takutku kini sepenuhnya tersalip oleh kemarahan seorang ibu yang dikhianati dan harga diri seorang anak yang warisan ibunya hendak dirampas. Di ruangan kayu yang hangat itu, kami, aku, Nenek Ratih, dan Bambang, merancang sebuah serangan balasan yang harus kami lakukan sebelum pukul 9 pagi. Aku menyebar semua dokumen di atas meja tua yang disinari lampu minyak. Foto Marco yang dingin berhadapan dengan surat wasiat ibuku. Nenek Ratih, meskipun lengannya lebam dan wajahnya penuh luka, adalah otak dari operasi ini. Dia menjelaskan seluk-beluk dewan direksi, siapa saja yang sudah dibeli oleh Ricky, dan siapa yang masih memegang teguh integritas. Rencananya sederhana, tetapi sangat berisiko. Kami harus masuk ke Menara Global Surya Abadi, naik ke lantai direksi, dan menyela rapat dewan tepat sebelum mereka menandatangani surat pengalihan aset. Kita tidak bisa masuk lewat lobi utama, Nyonya Muda, jelas Bambang, sambil menunjuk sketsa denah lantai dasar yang digambarnya di atas kertas bekas. Marco sudah pasti menempatkan orangnya di sana. Mereka akan mencari wanita bergaun robek. Aku hanya tersenyum kecut, mengingat gaun malamku yang mewah kini sudah lusuh dan bernoda. Kami harus menyamar. Untungnya, Nenek Ratih adalah wanita yang selalu siap sedia. Ia mengeluarkan setumpu pakaian sederhana dari ransel kecil yang dibawanya. Aku mengganti gaun malamku dengan blus longgar berwarna gelap dan celana panjang yang sangat biasa, sementara Nenek Ratih memberiku sepasang sepatu kets yang jauh lebih nyaman daripada satu-satunya sepatu hak tinggiku yang tersisa. Humor break. Kini, penampilanku berubah total dari sosialita yang kabur dari pesta, menjadi ibu rumah tangga yang sedang terburu-buru belanja ke pasar, dan itu terasa jauh lebih aman. Bambang, dengan pengalamannya yang luas di jalanan Jakarta, menjelaskan jalur infiltrasi. Kita tidak akan naik taksi. Kita akan naik ojek, Mbak. Tapi bukan ojek biasa. Kita akan pakai jalur servis, lewat area parkir belakang yang biasanya dipakai oleh para kurir dan catering. Bambang menjelaskan bahwa ia punya koneksi dengan petugas keamanan di area servis, dan ia bisa membuat kami masuk tanpa melewati pemeriksaan identitas yang ketat. Kami berangkat sebelum fajar menyingsing, meninggalkan Adam yang tertidur pulas di bawah pengawasan tetangga Nenek Ratih yang sudah dipercaya. Seorang ibu yang baik hati dan tidak tahu apa-apa tentang drama korporat yang sedang kami jalani. Motor ojek Bambang melaju kencang membelah tol Jagorawi yang masih sepi. Aku duduk di jok belakang, memeluk erat map merah itu, merasakan jantungku berdetak seiring irama mesin motor. Perjalanan dari Bogor ke Jakarta terasa seperti melintasi zona waktu yang berbeda. Dari ketenangan yang damai ke jantung kekejaman yang berdenyut. Aku melihat kota kelahiranku yang mulai bangun, tetapi di balik gedung-gedung pencakar langit yang mengkilap itu, aku tahu ada kebusukan yang tersembunyi. Kami tiba di area belakang Menara Global Surya Abadi. Area itu dipenuhi truk catering, motor kurir, dan bau sampah yang menusuk. Bambang dengan cepat menyapa seorang petugas keamanan yang sudah tua, menyalaminya dengan akrab, dan menyelipkan beberapa lembar uang di tangannya sambil berbasa-basi tentang urusan catering mendadak. Hanya butuh waktu 2 menit, dan kami lolos. Kami menyelinap masuk ke lorong servis. Nenek Ratih, meskipun pincang, bergerak dengan lincah. Kita harus naik lift servis, bisik Nenek Ratih. Lift itu langsung menuju lantai 25, lantai direksi. Tapi, kita harus berhenti di lantai 24, agar tidak menarik perhatian. Di dalam lift servis yang sempit dan berbau masakan, aku menatap pantulan diriku di dinding logam yang kusam. Wajahku pucat, tetapi mataku tajam, siap tempur. Aku bukan lagi Anissa si istri sempurna yang naif. Aku adalah Anissa yang siap membalas dendam demi Adam.
Saat lift berhenti di lantai 24, kami segera keluar. Lantai itu sunyi dan elegan, terasa dingin. Kami berjalan mengendap-endap menuju tangga darurat, lalu menaiki satu lantai lagi menuju lantai 25. Tepat saat kami mencapai pintu lantai 25, kami mendengar suara-suara. Rapat sudah dimulai. Nenek Ratih meraih tanganku. Nyonya muda, Anda harus kuat. Jangan biarkan mata Danu menipu Anda lagi. Aku mengangguk. Aku memeluknya sebentar. Terima kasih, Bey. Aku membuka pintu tangga darurat itu dengan hati-hati. Kami masuk ke lorong berkarpet tebal yang berhadapan langsung dengan ruang rapat dewan. Aku bisa mendengar suara Ricky, sepupuku, yang terdengar lantang dan penuh kemenangan dari balik pintu ganda yang terbuat dari kayu jati mahal. Baik, para direktur. Mari kita sahkan pengalihan aset dan penunjukan saya sebagai direktur utama, sesuai dengan surat kuasa yang telah ditandatangani oleh pemegang saham utama. Saat Ricky menyebutkan surat kuasa palsu itu, aku tahu ini adalah momen yang tepat. Aku menarik napas dalam-dalam, memegang erat map merah itu. Kami tidak bisa menunggu lagi. Ini adalah pertarungan terakhir kami. Aku dan Nenek Ratih saling pandang. Hanya ada satu kata di mata kami. Sekarang. Tanpa ragu, aku mendorong pintu ganda yang terbuat dari kayu jati mahal itu dengan sekuat tenaga, menimbulkan suara brak yang memekakan telinga. Suara itu seketika memotong kalimat kemenangan Ricky dan membungkam ruangan rapat yang megah itu. Semua mata yang duduk di meja mahoni panjang menoleh ke arahku. Tatapan mereka beralih dari dokumen penting ke sosokku yang kini berdiri di ambang pintu. Seorang wanita berpenampilan seperti ibu rumah tangga yang sedang terburu-buru, tetapi dengan mata yang menyala penuh amarah. Di belakangku, Nenek Ratih berdiri dengan punggung tegak, sementara Bambang, si bapak ojek, berjaga di ambang pintu. Tampak seperti pengawal pribadi yang paling tidak terduga di seluruh menara global surya abadi. Aku melangkah masuk, tidak peduli pada tatapan kaget dan jijik dari para direktur yang rapi berjas mahal. Di meja sana, duduklah Ricky, sepupu kembarku, yang kini wajahnya pucat pasi, dan di sebelahnya, duduklah Marco Lusier, si Danu Anggara palsu, yang awalnya hanya menunjukkan sedikit kerutan dahi. Marco menatapku dengan ekspresi dingin yang sama persis seperti yang kulihat semalam di lobi hotel. Bukan kemarahan seorang suami, tetapi kejengkelan seorang profesional yang tugasnya diganggu. Anissa? Ya Tuhan, kamu di sini. Ricky adalah yang pertama membuka suara, tetapi suaranya bergetar, penuh kepura-puraan. Kami mencari kamu kemana-mana. Ini pasti ulah wanita tua gila itu. Kami bilang kamu sedang tidak stabil, sayang. Ricky mencoba berdiri, memainkan peran sepupu yang khawatir. Aku mengangkat tanganku, menyuruhnya diam tanpa perlu mengeluarkan suara. Diam, Ricky. Nadaku rendah, tetapi menusuk. Aku berjalan perlahan. Langkahku mantap meskipun salah satu kakiku masih terasa perih karena berlari tanpa sepatu semalam. Aku berjalan langsung menuju meja tempat Marco duduk. Kamu bilang aku tidak stabil, Ricky? Tanyaku. Kini suaraku meninggi, memantul di dinding ruangan. Aku kabur karena aku tahu. Rapat dewan yang terhormat ini tidak sedang membicarakan aset manajemen, tetapi sedang merencanakan pembunuhan. Ruangan itu hening. Para direktur saling pandang dengan cemas. Marco, si Danu, akhirnya membuka mulut. Ia tersenyum tipis. Senyum menawan yang pernah membuatku jatuh cinta, yang kini hanya terlihat menjijikan. Sayang, sudah kubilang ini masalah rumah tangga. Kamu butuh istirahat. Pak Dodo pasti sudah memberitahumu. Kamu aman. Pulanglah. Jangan buat keributan di kantor kita. Aku berhenti tepat di depan Marco. Aku menatap matanya dalam-dalam. Aku sudah tahu siapa kamu. Marco Lusier, buronan internasional. Spesialis penipuan dan pemalsuan identitas. Disewa oleh sepupuku sendiri untuk menikahiku, membuat Ada menjadi kunci warisan, dan kemudian melenyapkan kami berdua. Ekspresi Danu Marco seketika runtuh. Senyumnya hilang, digantikan oleh tatapan kosong yang penuh kebencian. Ricky melompat dari kursinya, berteriak. Omong kosong, ini fitnah. Siapa yang memberitahumu? Itu pasti Nenek Ratih si pencuri itu. Aku mengambil map merah dari balik bajuku dan melemparnya ke tengah meja. Isinya berserakan di hadapan para direktur. Ada foto mugshot Marco, ada salinan laporan kepolisian, dan yang paling penting,
Ada surat wasiat ibuku. Lihat ini, bapak-bapak direktur. Kataku, menunjuk dokumen itu. Surat kuasa yang hendak kalian sahkan itu ditandatangani oleh seorang penipu buronan. Danu Anggara tidak ada. Yang ada hanyalah Marco Lucier, yang dibayar oleh Ricky untuk menghancurkan perusahaan ini dan anakku. Marco tetap diam, tetapi matanya tidak lepas dari Nenek Ratih yang kini melangkah maju, memegang sebuah alat perekam kecil di tangannya. Dan ini, kata Nenek Ratih, suaranya parau tetapi tegas. Ini adalah bukti percakapan Tuan Ricky yang menyewa Marco untuk merencanakan kecelakaan 3 tahun lalu, saat Tuan Adam sakit. Humor break. Salah satu direktur senior, Bapak Haris, yang terkenal selalu tertidur saat rapat, tiba-tiba terbangun karena suara pecahan itu dan hanya bertanya, "Kuenya sudah dipotong, ya?" Ricky, yang menyadari bahwa Nenek Ratih memiliki rekaman suara itu, terlihat panik. Wajahnya yang semula pucat kini memerah. "Tidak, itu ilegal. Rekaman itu palsu. Aku tidak pernah menyewa siapapun," teriaknya, bergetar hebat. Aku menatap Ricky, sepupu kembarku yang seharusnya menjadi keluargaku. "Kamu tidak hanya ingin harta, Ricky. Kamu ingin membalas dendam pada mendiang ibuku. Kamu rela membunuhku, anakku, dan melukai Nenek Ratih, hanya untuk sebuah dendam yang konyol." Ricky tidak bisa menyangkal lagi. Dia terperangkap. Marco, di sisi lain, bergerak dengan perhitungan yang dingin. Dia tahu permainannya sudah berakhir. Dia tidak lagi berteriak atau membela diri. Dia hanya menatapku, dan tatapan itu adalah tatapan kosong, seolah aku hanyalah sebuah pekerjaan yang gagal diselesaikan. Tetapi sebelum aku sempat mengambil napas lega, Marco menunjukkan bahwa ia adalah seorang penjahat profesional. Dalam satu gerakan mulus yang mengejutkan, Marco melompat dari kursinya, menendang meja rapat, dan menerjang ke arahku. Situasi yang tadi hanya pertarungan kata-kata, kini berubah menjadi kekerasan yang brutal. Aku harus melindungi diriku, dan yang terpenting, aku harus memastikan bukti di map merah itu tidak jatuh ke tangannya. Meja mahoni yang tadinya penuh dengan dokumen resmi itu terbalik dengan suara gedebuk keras, memecah ketegangan menjadi kekacauan brutal. Marco Lucier, si Danu Anggara palsu, bergerak dengan kecepatan seorang pemburu, menerjang ke arahku, matanya dipenuhi amarah yang dingin. Aku tidak lagi melihat suamiku. Aku melihat penjahat yang siap melenyapkan apapun yang menghalangi jalannya. Dia meraih pergelangan tanganku. Cengkeramannya begitu kuat hingga aku menjerit tertahan. Dia mencoba merampas map merah berisi bukti yang masih kugenggam erat. Para direktur yang duduk di sekeliling meja berteriak kaget. Sebagian besar merunduk ketakutan. Ricky, sepupuku si dalang, justru menggunakan kekacauan itu untuk melarikan diri. Ia merangkak ke arah pintu keluar. "Kamu pikir kamu bisa menghentikanku?" desis Marco. Suaranya kasar dan penuh aksen asing, jauh dari suara Danu yang pernah kudengar. Dia mencoba memelintir tanganku, tetapi aku melawan dengan sekuat tenaga yang kupunya. Tepat pada saat genting itu, Nenek Ratih bergerak. Wanita tua itu ternyata tidak hanya membawa alat perekam. Dengan ketangkasan yang luar biasa untuk usianya, Nenek Ratih meraih cangkir kopi panas di meja terdekat, sebuah kopi hitam yang baru saja disajikan, dan menyiramkannya ke wajah Marco. "Dasar penipu!" teriak Nenek Ratih. Marco meraung kesakitan. Refleks cengkeramannya pada tanganku mengendur. Aku menggunakan kesempatan itu, menyikut perutnya sekuat tenaga. Marco terhuyung ke belakang. Saat itulah, pintu ruangan itu kembali terbuka dengan cepat. Bukan Bambang, tapi 6 pria bersetelan gelap, yang selama ini kukira adalah bodyguard biasa, menyerbu masuk. Mereka bukanlah bodyguard biasa. Mereka adalah polisi khusus yang sudah disiagakan oleh Nenek Ratih. Rupanya, sebelum melarikan diri dari hotel, Nenek Ratih tidak hanya menghubungi Bambang, dia juga menghubungi kontak lamanya di kepolisian, menyerahkan sebagian bukti dan memberitahu waktu serta tempat rapat dewan itu. "Polisi! Semua tidak bergerak!" teriak salah satu pria itu. Kekacauan itu dengan cepat ditangani oleh profesional. Marco, meskipun melawan dengan brutal, segera diborgol oleh 2 petugas. Ricky, yang baru mencapai pintu keluar, juga diringkus. Wajahnya pucat pasi, menatapku dengan tatapan memohon. "Nisa, ini semua Marco. Aku dijebak." Aku hanya membalas tatapannya dengan dingin. "Permainan sudah berakhir, Ricky.
Setelah Marco dan Ricky berhasil dilumpuhkan dan digiring keluar ruangan, suasana kembali hening. Para direktur yang tadinya berteriak kini duduk diam, terkejut dan malu. Aku memeluk Nenek Ratih erat-erat. "Bibi, kamu hebat," bisikku. Air mata bahagia akhirnya tumpah. Seorang perwira polisi menghampiriku. "Nyonya Anissa, terima kasih atas kerjasamanya. Bukti yang Anda berikan, termasuk rekaman suara dari Nenek Ratih, sudah cukup untuk menahan Marco Lucier dan Tuan Ricky." "Lalu, bagaimana dengan perusahaan?" tanyaku. Perwira itu tersenyum. Dengan tertangkapnya kedua pelaku utama penipuan, surat kuasa palsu itu otomatis batal demi hukum. Anda adalah pemegang saham utama yang sah. Holding Global Surya Abadi kembali berada di bawah kendali Anda. Aku tidak membuang waktu. Aku melihat ke sekeliling ruangan, menatap para direktur yang masih duduk aku. Aku mengambil posisi di kursi utama, tempat yang tadinya diduduki Ricky. Aku tidak perlu berteriak atau bersikap arogan. Kekuasaanku tidak datang dari ancaman, tetapi dari kebenaran. "Bapak-bapak direktur," kataku, suaraku kembali tenang dan profesional, jauh berbeda dari teriakan emosional tadi. "Rapat dewan ini ditunda. Kita akan bersih-bersih. Kalian akan dihubungi oleh tim hukum baru saya. Saya harap sisa dari dewan ini masih memiliki integritas untuk membangun kembali apa yang telah dihancurkan oleh Marco Lucier." Humor break. Seorang direktur parubaya yang tadi tertidur pulas kembali terbangun, melihat aku duduk di kursi utama, dan hanya bertanya pada rekannya, "Apakah gajiku bulan depan naik?" Setelah semua urusan selesai di kantor polisi, aku, Nenek Ratih, dan Bambang segera kembali ke Bogor. Aku berjalan keluar dari Menara Global Surya Abadi bukan lagi sebagai wanita yang melarikan diri, tetapi sebagai pemilik sahnya. Di rumah kayu yang sederhana itu, Adam terbangun dari tidurnya. Dia melihatku masuk, sudah berganti pakaian bersih, tidak lagi bergaun robek, tetapi wajahku terasa damai. Dia berlari ke arahku. "Bunda, pesawat luar angkasanya sudah sampai?" tanyanya, matanya berbinar polos. Aku memeluknya, membenamkan wajahku di rambutnya yang beraroma sampo anak-anak. Aku menciumnya berkali-kali. "Sudah, sayang, pesawat kita sudah sampai." Aku tahu, petualangan kami baru saja dimulai. Aku harus membersihkan perusahaan dari sisa-sisa kebusukan Ricky dan Marco, tetapi Adam aman. Ia tidak lagi berada dalam bahaya cinta palsu. Aku melihat Adam berlari ke arah Nenek Ratih dan Bambang, yang kini sudah duduk sambil memegang kopi. Hidupku yang sempurna ternyata adalah kebohongan yang rumit. Tetapi dari kebohongan itu, aku menemukan kebenaran tentang siapa diriku, dan menemukan kembali keluarga sejatiku. Adam, Nenek Ratih, dan Bambang. Marco Lucier dan Ricky mungkin merencanakan kehancuran kami, tetapi yang mereka ciptakan justru adalah awal yang baru, awal dari kerajaan yang akan aku bangun, kali ini, dengan fondasi yang kokoh, tulus, dan penuh keberanian.